Laut Sulawesi malam itu tenang. Angin nyaris tak bertiup, dan ombak berayun pelan, seolah meninabobokan para penumpang KM Marga Lestari, kapal penumpang kelas menengah yang sudah lebih dari 20 tahun melayani jalur Kalimantan, Sulawesi. Tapi Rina, seorang mahasiswi tingkat akhir yang menumpang kapal itu untuk pulang ke kampung halamannya di Palopo, merasa ada yang tidak biasa. Sejak menaiki kapal dari pelabuhan Samarinda, ia sudah melihat sosok aneh, seorang pria tua berpakaian compang-camping, dengan kulit menghitam seperti arang basah, duduk sendirian di dek bawah. Tak satu pun orang mendekatinya. Bahkan saat angin kencang menerpa kapal dan membuat sebagian penumpang menggigil, pria itu duduk tenang, menunduk, dan tidak bergerak sedikit pun. Malam pertama perjalanan berlangsung damai. Namun, saat menjelang pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar dari speaker kapal. Suara seperti orang tertawa, bukan tawa biasa, tapi serak, parau, dan menyerupai lolongan binatang. Rina terbangun. Ia keluar dari kabin kecilnya dan melihat beberapa penumpang lain juga gelisah. Petugas kapal bilang itu mungkin gangguan sistem. Tapi seorang anak kecil tiba-tiba menjerit di tengah lorong. Pak tua itu, dia berubah jadi binatang. Anak itu menunjuk ke arah ujung lorong, tapi yang ada hanya kabin kosong. Rina merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingat betul tatapan kosong si pria tua saat pertama kali naik. Keesokan harinya, bau hangus mulai tercium dari bagian buritan kapal. Petugas mesin memeriksa, tapi tidak menemukan sumber pasti. Namun malamnya, asap mulai mengepul dari bawah lantai ruang mesin, dan ketika dibuka, ruangan sudah penuh jelaga hitam dan api yang menyala tanpa suara. Evakuasi mulai dilakukan. Penumpang berlarian ke dek atas. Tapi yang mereka hadapi bukan hanya api, melainkan kebingungan arah, karena tata letak lorong-lorong tiba-tiba berubah, seolah kapal bergeser bentuknya. Lorong yang semula mengarah ke tangga darurat, kini mengarah ke dinding kosong. Beberapa orang mengaku melihat bayangan-bayangan berlari di balik kepulan asap, dan ada satu penumpang yang ditemukan tewas dengan mata terbuka, namun tak ada bola matanya di dalam. Lidahnya hilang, dan di tangannya tergenggam serpihan kain hitam dengan huruf kuno bersimbah darah. Rina dan 2 orang lainnya mencoba mencari jalur keluar lewat lorong belakang, tapi mereka malah masuk ke ruang makan yang sudah kosong. Di sana mereka melihat pemandangan tak terlupakan. Semua kursi menghadap ke tengah ruangan, dan di sana si pria tua berdiri. Tapi kali ini, wajahnya tak lagi manusia. Wajahnya memanjang seperti serigala, tubuhnya menegang, matanya menyala merah. Ia menunjuk mereka sambil berseru pelan. "Belum waktumu terbakar." Seketika ruangan terbakar sendiri, tanpa percikan api. Dinding, lantai, bahkan udara menghangus. Rina berlari menyelamatkan diri lewat jendela yang pecah dan melompat ke laut. Ia mengambang semalaman di ombak gelap, mendengar jeritan samar dari kejauhan, dan melihat kapal yang harusnya terbakar tenggelam, masih berdiri kokoh, tapi lebih gelap, lebih besar, dan tak ada lampu satupun. Seperti kapal hantu. Pagi harinya, tim SAR menemukan Rina terapung dengan luka ringan. Ia adalah satu dari 49 orang yang ditemukan selamat. Sisanya, lebih dari 180 penumpang, hilang tanpa jejak. Bahkan bangkai kapal tidak ditemukan. Laut seolah menelannya begitu saja. Namun misteri belum selesai. Beberapa minggu kemudian, nelayan di pesisir Bone mengaku melihat kapal besar lewat tengah malam. Tidak terdeteksi radar, tak menyalakan lampu, dan di atasnya berdiri puluhan orang dalam keadaan diam, menghadap ke arah laut, seolah mengantar sesuatu. Salah satu nelayan mengabadikan penampakan itu dengan ponselnya. Tapi saat file diputar, yang terekam bukan kapal, melainkan gambar video gelap dengan suara tawa parau dan potongan jeritan. Sejak saat itu, nelayan tersebut hilang tanpa kabar. Keterangan tak tertulis. Dalam laporan investigasi tak resmi, disebutkan bahwa KM Marga Lestari pernah digunakan di tahun 1987 sebagai kapal tahanan militer yang dipakai untuk penghilangan paksa beberapa tokoh sipil. Mereka ditahan, disiksa, dan dibakar hidup-hidup di ruang bawah kapal untuk menghilangkan jejak. Kapal kemudian direnovasi dan diubah menjadi kapal penumpang biasa. Tapi sejak itu, beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Suara-suara di malam hari, lorong yang berubah arah sendiri, dan kadang, penumpang ekstra yang tidak terdaftar dalam manifest. Catatan terakhir Rina. Setelah beberapa tahun, Rina berhenti bicara tentang kejadian itu.
Namun sebelum ia meninggal dunia tahun 2020 karena sakit, ia menulis satu kalimat di buku hariannya. Kapal itu tidak pernah tenggelam, hanya berpindah bentuk. Dan setiap malam, ia mencari api baru dan penumpang baru.